seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Pesta rakyat di Istana Presiden Nicolau Lobato Dili menjadi saksi dimulainya era baru kepemimpinan di Parlemen Republik Demokratik Timor Leste di akhir pekan 1 Juli lalu. Sanana Gusmao resmi dilantik menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya usai partainya Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor atau CNRT menang dalam pemilu parlemen dengan meraup 41,6% surat suara. Selain dipadati masyarakat Dili, acara pelantikan Perdana Menteri Sanana juga dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mewakili Presiden Jokowi. Hingga sejumlah tokoh ternama tanah air turut hadir dalam pesta rakyat ini. Saya senang sekali beberapa tahun belakangan kita beberapa kali ketemu dan saya bilang saya berharap orang seperti kamu akan kembali di pemerintahan karena you yang memulai Timor Leste. Mengerti apa yang dibutuhkan oleh Timor Leste. Yang jelas dari segi bilateral hubungan akan semakin dekat karena dari semua pemimpin di Timor Leste Pak Sanana Gusmao yang paling paham Indonesia ya sejak masa integrasi dulu sampai masa referendum dan kemudian transisi kemudian beliau menjadi presiden beliau paling paham Indonesia dan paling paham semua pemimpin Indonesia. Sejak memilih lepas dari Indonesia melalui referendum kemerdekaan pada 2002 silam, Timor Leste sudah 5 kali menyelenggarakan pemilu presiden dan 4 kali pemilu parlemen untuk memilih Perdana Menteri. Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Sanana Gusmao bukanlah wajah baru dalam kepemimpinan di Timor Leste. Sanana merupakan presiden pertama Timor Leste, sementara Jose Ramos Horta sebelumnya pernah menjabat presiden di tahun 2007 dan kembali terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2022 lalu. Lantas, adakah hal baru yang ditawarkan Sanana untuk kali keduanya memimpin Timor Leste sebagai Perdana Menteri? Dan apa sajakah tantangan besar yang kini dihadapi negara yang berpenduduk 1,34 juta jiwa ini? Saya bersama Perdana Menteri Timor Leste yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Sanana Gusmao, bersama Wakil dari Pemerintah Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita ada di Istana Kepresidenan. Baru saja Pak Sanana dilantik sebagai Perdana Menteri. Pak Luhut mewakili Presiden Jokowi untuk ada di sini. Pak Luhut, pertanyaan pertama saya ke Pak Luhut. Pernah membayangkan nggak seorang Sanana itu jadi presiden, jadi Perdana Menteri, jadi presiden? Ya, itu kan mystery of life ya, Rosi. Kita tidak pernah tahu kan. Tapi yang saya tahu kemudian Pak Sanana itu orang yang hatinya baik. Hatinya baik kata Pak Luhut. Kalau menurut Pak Sanana, Pak Luhut seperti apa? Seperti apa? Hatinya. Satu teman yang baik. Oh, Teman pribadi, teman mewakili Indonesia, menjadi teman Timor Leste. saya tahu Pak Sanana dan Pak Luhut sebenarnya sudah pernah bertemu beberapa kali. Tapi kali ini ada yang spesial karena pada saat Pak Sanana dilantik menjadi Perdana Menteri dan Pak Luhut juga Ini mewakili. satu kehormatan Betul. bagi kami. Dulu waktu saya ingin bernostalgia Pak Sanana. Dulu waktu Pak Sanana juga masih seorang gerilya. Dan Pak Luhut. Saya lari. Ya, bicara lagi yang lain dah. Dan kalau saya tidak siap, saya lari. Pak Luhut, sekali lagi apa yang Bapak paling ingat nostalgia terbaik di tim-tim? Atau boleh juga yang tersedih? Ya, yang terbaik saya pikir pengalaman kita terjun di sini. Kita jadi musuhan, padahal kita tidak tahu.
Dan itu pengalaman makanya saya tidak percaya kita bisa mengkonquer satu negara lain atau satu tempat lain, karena spirit orang untuk merdeka itu kuat. Jadi saya juga tidak percaya bahwa orang bisa jajah Indonesia. Jadi kita juga sudah sibuk dengan urusan kita, apalagi Indonesia sudah besar. Jadi saya pikir makanya Presiden meminta saya untuk kemari untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu sangat menghormati Timor Leste. Dan Timor Leste saya kira Presiden yang mendorong juga dalam kerangka ASEAN untuk menjadi member ASEAN. Jadi saya pikir kita punya hubungan yang panjang antara Indonesia dengan Timor Leste. Sampai sekarang saya kira perbatasan ekonomi, kita tadi bicara sama Pak Sanana mengenai perbatasan yang belum selesai, darat dan laut. Tadi beliau menyampaikan mungkin kita akan segera selesaikan juga. Pak Sanana pertama kali setelah Timur Timur independen, ketemu Pak Luhut kapan, Pak? 99. 99. Kita biasa bertemu di Bali, ya. serta ke Jakarta. Kapan antara Pak Sanana dan Pak Luhut overcome with the anger? Bukan hanya Pak Luhut. Yang lain-lain yang banyak sekali. Sekarang jenderal semua kan. Saya masih gerilyawan, mereka jenderal semua. Itulah hubungan baik antara kami setelah Independen? bukan setelah referendum. Referendum, oke. Karena kita mulai berjalan ke dalam rekonsiliasi dan ya kita bertemu, saya ke Kupang, saya ke Bali, saya ke bertemu dengan bapak-bapak dan dengan masalah perbaikan yang sedang muncul dan menkuat, itu yang menjadi satu, saya tidak bilang alasan, tapi resultnya di Komisi Rekonsiliasi yang bersama. Ya. Yang bersama. Tetapi saya harus bilang bahwa kehidupan ini kadang-kadang kita lihat bahwa wow, ini mau menjadi itu, ada planningnya kan. Setelah beberapa bulan dengan UNTAED yang kesini untuk mempersiapkan kami, saya keluar. Saya keluar karena pikir ya tugas saya sudah selesai. Untuk apa lagi, saya mau apa lagi gitu. Dan karena kebutuhan kami untuk rekonsiliasi itu bukan hanya dengan Indonesia, antara kami sendiri. Ya. Antara kami sendiri. Dan karena kita waktu itu nggak punya uang, World Bank kasih uang untuk kita kirim teman-teman ke gunung, ke kampung-kampung untuk cari tahu siapa yang bunuh siapa. Bukan hanya Indonesia tentara, kami sendiri, antara kami sendiri. Ini lebih penting, lebih penting dari dalam arti lebih sulit antara kami daripada Timur dengan Indonesia kan. Dan World Bank setelah kami bikin itu, kami report, uang ini kami kasih pada teman sana untuk beli potato, beli ini untuk makan. Mereka bilang, sistem kami bilang harus ada Pertanggungjawaban. bukan surat itu. Apa? Harus ada Kwitansi. Kami bilang kwitansi apa? Ini Pak Sanana malah tahu ingat kwitansi. Kita aja udah nggak sebut nama kwitansi, Pak Luhut. Tapi lihat, kwitansi. Kita bilang orang di gunung mana ada bagaimana itu untuk ini
sistem kami. Saya bilang oke, kami tidak akan pakai lagi sistem kalian. Dan saya lari ke Jepang. Dan saya minta pada Perdana Menteri Jepang, Koizumi. Saya mulai explain kan, World Bank minta gini, kita mau ini, kita mana. Mereka bilang oke, saya harus bertemu dengan pemerintah. Besok kamu kesini lagi. Ya, saya ke hotel. Hari kemudian saya ke sana, dia panggil, dia bilang sudah punya, uang sudah punya. Saya bilang terima kasih banyak. Karena kita perlu sesuatu yang harus Bereskan. dibuat duluan sebelum independen. Ya. Tetapi kalian hanya dapat uang ini kalau kamu janji menjadi presiden pertama 5 tahun saja. Saya bilang tidak. Saya tidak berjuang untuk menjadi presiden, tidak. Kalau ini ya simpan uang kamu, ya kita mau pulang. Pak Sanana, saya harus melepaskan Pak Luhut karena Pak Luhut harus segera terbang. Jangan dulu. Jangan dulu. Apa Kak, saya mau dengar kalau gitu apa nostalgia Pak Luhut tentang dengan Pak Sanana? Ya, kita dulu kan sasaran kita paling hebat kan Pak Sanana. Dulu jagoan di Ya, beliau ini lapangan. Mereka mencari saya sembunyi. dulu semua tentara-tentara kita yang terbaik dulu kan kita untuk cari embus Pak Sanana berkali-kali, tapi beliau memang betul-betul ya pemimpin gerilya yang Bukan gerilyawan, bukan pemimpin gerilya. Gerilyawan yang tahu sembunyi dengan baik. ya saya kira itu kenangannya sendiri. Jadi beliau memang pemimpin dari sejak masih di hutan sampai di darat. Dan sampai hari ini tadi yang dikatakan saya tidak mau jadi presiden itu bukan lip service, tapi memang ya itulah adanya. Jadi sekarang juga mulai tua Pak Sanana ya. Tapi presiden, perdana menteri lagi. Bukan, presiden sekali aja. Oh iya. Jangan Perdana bilang. Menteri 2 kali. Tapi menteri sering juga Pak Sanana kata Bukan nggak sering. mau. Saya sekarang presiden, tapi presiden klub. Ya tadi dengan Pak Sanana kita bicara ada hubungan biar makin baik. Masalah perbatasan. Ini ada Jadi, masalah ekonomi. Kita nanti kalau sudah akan mau bikin task force untuk bicara bagaimana biar cepat selesai gitu. Kira-kira itu Rosi. Ya, menarik 2 orang yang dulu di lapangan pernah mau bunuh. sekarang 2 berdampingan sama-sama pemimpin dan berpikir tentang apa kontribusi bagi negara masing-masing dan Indonesia serta Timor Leste. Saya selalu senang dengan speech yang mengatakan bahwa Indonesia dan Timor Leste satu pulau dengan 2 negara yang berbeda sebenarnya punya sejarah yang tidak terlalu menggembirakan tapi bisa hidup dalam damai. Timor Leste dan Indonesia adalah contoh dan pesan damai bagi dunia. Pak Sanana, terima kasih banyak. Nanti saya akan wawancara Pak Sanana lebih lama lagi, tapi sebenarnya saat ini saya benar-benar hanya ingin menghadirkan Anda berdua. Terima kasih. Salam pada Pak Presiden, Pak Widodo. Ya. Memperbaiki regulasi aturan hukum menjadi fokus utama Sanana Gusmao yang kembali dipercaya warga Timor Leste sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya setelah hampir 1 dekade meninggalkan pemerintahan. E aqueles tempos de bar. E tinha consciência macas que até aqui tinha estado sem frágil. E aspecto chototo. Com capacidade de gestão no funcionamento do aspectos legais. No NEMACA, introduz sistemas de regula atuações roto e Estado. Untuk mewujudkan harapannya itu,
Sanana pun mengajak kembali sejumlah orang-orang lama yang dulu turut membentuk aturan hukum untuk menjadi para pembantunya di kabinet saat ini. Sanana sadar pilihannya pada orang-orang lama ini akan menuai kekecewaan masyarakat. Ela compreende desapontamento mau sociedade quando há lá ia ona quadros políticos no técnicos vão também não há tanta preocupação sociedade timorense mas a cara que explica que até necessário tebes bol valema sirnebe conhece o sistema rodi não é esforços na vez se halo a tua turval ilegalidade esforços sirnebe lori resultados konkretus nololais. Meski Sanana bukanlah wajah baru dalam kepemimpinan Timor Leste, hal itu tak membuat anak-anak muda setempat berputus harap pada sang mantan gerilyawan kemerdekaan Timor Timur yang kini sudah memasuki usia 77 tahun. Perdana Menteri Sanana Gusmao sendiri yang sejak dulu beliau sangat terkenal di negara ini, sekaligus terkenal sebagai pemimpin yang paling karisma di negara Timor Leste. Saya percaya sekaligus berharap besar pada beliau untuk memimpin negara ini ke depannya agar lebih maju dalam semua faktor yang ada, baik itu kesehatan maupun yang lain. As a youth, my expectation is especially in educational area, because I think it is the most important one, not only in the formal one but also non-formal, such as the organizations, youth organizations. Di akhir pidatonya, Sanana menyerukan kerjasama lintas generasi untuk membawa Timor Leste kembali fokus pada jalur pembangunan. O povo toma que a tua Sira não foi ensaio Sira, feto no mane, ao a tua mensagem especialidade. On Loren, e da soro desafio bota tu desenvolve de nação. Nação inabe e da luta macaja do reten. Ora estona, a glorifal e Timor-Leste no Timor-Ansira badalam desenvolvimento. Pak Sanana, tadi Pak Sanana pidato dalam bahasa Tetun. Itu gimana sebenarnya pesan besar Pak Sanana untuk bangsa Timor Leste? Pesan besar ada dua. Satu, karena kita selama 5 tahun ini ada banyak violation against law, constitution ini semua. Kita akan kasih kembali regularisasi ini. Oleh karena itu, kalau saya bilang bahwa kita harus kondisi state of law, democratic state of law itu harus kembali. Harus kembali dalam arti harus mengkoreksi irregularitas semua yang ada. Ya. Waktu kita menjadi merdeka, kita harus bilang bahwa kita tidak siap. Kita tidak siap dalam arti kapasitas teknik, kapasitas how to do, dan kekurangan nggak punya uang sama sekali. Oleh karena itu, di 5 tahun pertama, waduh sulit sekali. Dan kita di 5 tahun kemudian itu kita mulai dengan bantuan dari organisasi-organisasi, kita mulai belajar tentang transparansi, tentang responsibility, tentang ini, tentang itu, dan kita menyatu satu sistem yang baik sekali. Ya, Pak Sanana. Dan setelah itu rusak, oleh karena itu tadi itu saya bilang kami akan kembali
sistem yang dulu baik tapi dihancurkan itu. Ya, tadi Kedua. sempat saya dengar not talk only, action, stop talking only. Iya, saya minta pada rakyat semua bahwa untuk lihat apa yang kami akan bikin supaya kata-kata tadi yang saya bicara selama 3 jam itu jangan not action talk only. Saat ini Timor Leste dipimpin oleh Presiden Ramos Horta dan juga Perdana Menteri Sanana Gusmao. Sebagai generasi muda, apa harapan kamu terhadap dua kepemimpinan ini? Untuk Perdana Menteri Sanana Gusmao sendiri, yang sejak dulu beliau sangat terkenal di negara ini, sekaligus terkenal sebagai pemimpin yang paling karisma di negara Timor Leste. Saya percaya sekaligus berharap besar pada beliau untuk memimpin negara ini ke depannya agar lebih maju dalam semua faktor yang ada, baik itu kesehatan maupun yang lain. Saya sangat berharap ada kemajuan karena negara kami sudah get the independence for 21 years. So saya sangat berharap kalau ada kemajuan sedikit dari kepemimpinan yang sebelumnya. Kita 2011, 2010 saya keliling negara untuk tahu di mana potensial untuk apa semua. Kita lihat bahwa masalah utama itu basic infrastructure. Basic infrastructure dan kita mulai bikin electricity, kita mulai bikin. Apa yang kita bikin dari 2011, 12 sampai 2016, dari 2017 ke sekarang berhenti semua. Ya. Oleh karena itu kita akan Kembali ke sistem yang lebih baik kemarin. 21 tahun sudah Republik Demokratik Timor Leste menjadi sebuah negara dengan dua sistem pemerintahan. Berbeda dengan Indonesia, Timor Leste memiliki kepala pemerintahan yang dipimpin seorang Perdana Menteri dan Presiden sebagai kepala negara. Sejak kemerdekaannya di tahun 2002, Timor Leste sudah menyelenggarakan 5 kali pemilu presiden dan 4 kali pemilu parlemen untuk memilih Perdana Menteri. Dalam pemilu presiden tahun 2002, Sanana Gusmao dari Partai CNRT terpilih menjadi presiden pertama dan Mari Alkatiri dari Partai Fretilin sebagai Perdana Menterinya. Namun belum habis masa jabatannya, Mari Alkatiri digantikan rekan satu partainya, Jose Ramos Horta, sebagai Perdana Menteri. Lalu pada pemilu parlemen yang diselenggarakan tahun 2007, Sanana Gusmao terpilih sebagai Perdana Menteri, sedangkan Jose Ramos Horta terpilih sebagai presiden. Kedudukan Sanana sebagai Perdana Menteri kemudian digantikan politisi dari partai oposisi Fretilin, Rui Maria de Araujo pada pemilu parlemen 2015. Sanana pun kembali ke tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri dengan kemenangan partai CNRT pada pemilu parlemen Mei 2023 lalu. Tak dapat dipungkiri, kepemimpinan Timor Leste dari tahun ke tahun seakan didominasi wajah-wajah lama. Lalu kemanakah generasi muda Timor Leste? Inilah yang menjadi tantangan di masa mendatang. Jangan sampai estafet kepemimpinan Timor Leste mentok pada generasi pejuang. Pak Sanana, nama seperti Pak Sanana, Pak Ramos Horta, itu adalah prominent figures yang selalu ada dalam kepemimpinan nasional. Menurut Pak Sanana, sampai kapan nama besar ini terus akan memimpin Timor Leste? Karena pertanyaan saya adalah, apakah kapan anak muda bisa memimpin Timor Leste? Saya percaya bahwa masyarakat Timor Leste agak kecewa sedikit. Kok panggil aja
orang-orang yang dulu saya bawa orang tua-tua ini semua karena kami yang bikin sistem itu. Kalau tidak sistem kita dihormati dan jalan baik, saya akan panggil orang baru. Oh, maksudnya biar yang senior itu membuat sistem dulu? Bukan sistem dulu, karena sudah tahu sistem. Sistem rusak, dia cepat-cepat. Kalau orang baru, kita mulai sistem ini gini. Karena saya bawa yang tua-tua dari dulu itu yang kita yang bikin sistem ini supaya cepat. Dengan waktu yang cepat kita sudah punya lagi. Kita harus punya sistem transparansi, accountability, itu semua supaya aksi-aksi dari pemerintah, dari pegawai, dari apa harus dibuat, harus melalui jalan yang legal, jalan yang itu. Kalau saya panggil yang baru-baru, saya harus bilang, ini untuk ini. Karena saya bawa karena sistem rusak, saya bawa supaya taruh kembali. Karena sistem ada, kalau ada law. Mereka sudah tahu, yang hukum laws yang dibuat, merusak ini, mereka karena sudah tahu, taruh kembali law yang dulu kita bikin itu. Pertanyaan begini Pak Sanana, akankah Timor Leste juga akan punya the new Ramos Horta, the new Sanana Gusmao untuk menjadi leader atau pemimpin Timor Leste soon? Ada banyak, tapi belum siap. Oleh karena belum siap, kita tadi juga saya bilang desentralisasi ke daerah. Karena pemerintah sentral nggak bisa merespon ke semua. Oleh karena itu, tiap municipality harus ada assembly di sana, harus ada anggota parlemen municipal, harus ada pemerintah di daerah supaya ini muncul local leaders. Itu. Iya, pintar. Pak Sanana, Pak Sanana merasa cemas nggak? Are you worried that Timor Leste ini depends only on your name, Ramos Horta, Alkatiri, you know? I don't. No? Oke. Kalau saya hanya begini, dia pilih lagi saya, kita 2007 kalah. Sekarang 2033 baru, oleh karena itu kita kasih pada orang lain, tapi rakyat pilih lagi. Rakyat sekarang pilih karena desentralisasi itu, karena semua ke sini, pemerintah nanti jadi rakyat. Oke. Semua orang mau, tapi nggak punya pengalaman, nggak punya ini. Kalau desentralisasi di sana mereka mulai muncul, rakyat tahu. Di sini bagus sekali. Inilah nanti. Butuh waktu cukup lama menurut Pak Sanana? Cukup lama, tergantung pada anak muda yang sebagai local leaders. Tadi juga saya made appeal to the anak muda semua. Apa kata Pak Sanana? Apa Pak Sanana bilang apa? Appeal pada mereka, minta mereka untuk mulai berpikir, mulai berpartisipasi, mulai itu supaya ini mulai putar. Kalau kepala tidak putar, kelapa tidak menjadi tua, kelapanya hancur. Ini yang harus.
Nah, sebagai generasi muda, kamu ingin nggak suatu saat Timor Leste akan dipimpin atau punya presiden atau perdana menteri dari kalangan anak muda? Sekarang Timor Leste mempunyai banyak anak muda yang berpotensi dan punya pengetahuan tinggi. Semoga kedepannya, harapan saya sangat besar, kedepannya kalangan anak muda Timor Leste bisa memimpin seperti presiden sekarang dan perdana menteri. Yeah, personally, I really expect that someday this country will lead by youth generation or new generation, because nowadays Timorese youth generations, they are really critical thinking and they learn a lot from their old generation like Abu Sanana and also Abu Jose Ramos Horta. They will retire soon, so they have to give the opportunities to the young generation. And I can see in my observation, like nowadays, they gradually investing on the human resources, especially the youth. So I think that we youth will replace their place one day. Oke. Terakhir pertanyaan saya, apakah Pak Sanana sebagai seorang pemimpin presiden pertama Timor Leste, orang yang dianggap berjuang untuk membuat Itu Timor Leste, sudah. ya it's old story, tapi it's a legendary story. Bukan. Ya, semua Tidak. menceritakan itu. Tapi Pak Sanana merasa apakah Pak Sanana akan, would you feel fail kalau tidak dapat menciptakan young leaders untuk Timor Leste? Harus. Tapi untuk menciptakan yang leaders itu bukan sesuatu seperti kita pengen. Saya tidak bisa satu leader yang saya suka, satu yang anak muda, oh kamu ini, cantik kamu ini, wow lah, ya jadi leader. Tidak. Mereka yang Harus berpikir. bukan berpikir harus Harus menunjukkan. menunjukkan bahwa mereka punya ini. Tapi Pak Sanana akan beri jalan pada anak-anak muda untuk ikut memimpin. Saya 2014 Perdana Menteri, saya keluar. Perdana Menteri, saya keluar untuk anak muda memimpin. Sekarang ini karena merusak ini gini, rakyat bilang kamu harus ke sana. Panggil Pak Tua lagi. Pak Tua itu. Kita di sini, tua itu artinya wine. Pak Sanana Gusmao, Perdana Menteri yang baru dilantik Timor Leste. Terima kasih. Saya menyudahi wawancara kita malam hari Kasih ini. kembali. Terima kasih banyak. Kasih kembali. Perdana Menteri Timor Leste. Thank you, Pak. Dalam kunjungan singkat saya ke Dili pekan lalu, saya juga berkesempatan mengunjungi kediaman pribadi Presiden Ramos Horta. Rumah yang didominasi nuansa kayu ini banyak menyimpan memori bagi Ramos Horta. Bagaimana awal ia mendesain hingga mempercantik seluruh sudut rumah hingga terasa asri. Mr. President, how are you? Selamat pagi. Selamat pagi. How are you? Well, thank you. So this is your house. That's my house. I bought the property in 2001. I designed the whole house. The whole house? And no commercial builder. Of course. Very nice house, Mr. President. I like it. Wow. And if you later want to go inside to see a bit of the... Yeah.
Di salah satu sudut rumah, kami pun melanjutkan perbincangan yang lebih serius. Presiden Horta membeberkan masalah utama Timor Leste saat ini, yaitu jaminan perlindungan investor asing, masih minimnya sumber daya manusia di Timor Leste, dan tingkat pengangguran masyarakat Timor Leste. Mr. President, now I'd like to talk about the Timor-Leste politics after election. These two names, Ramos Horta and Sanana Gusmao. So I believe you as the president and Sanana Gusmao as the prime minister are not the first time in this position, right? Yeah. So it happened In 2007 to 2012. So this is the second time? The second time that I'm the president, he's prime minister. Wow. So how these two big names make difference this Well, time? I'm not such a big name. Well, you are. Shanana is, he has a brilliant mind. He didn't go to university, but he went to a seminary to study to be a priest. So, how these two names, prominent figures, will make a difference this time of era? The situation today is, I wouldn't say more difficult than in the past. It is not, but it requires a prime minister who understands economics. And do you think you find it in him? Yeah, I hope so. Economics have to dominate the thinking, the action of every day. And when you look at economics, you have to be super pragmatic. You have to read a lot. You have to listen a lot. You have to follow the news to understand the trends in the region, in the world. Because all of these then reflect on the program you present to the parliament for the next 5 years. You cannot have a dumb person being the prime minister. He don't understand anything about economics. And we have to make serious reforms in our legal and foreign investment regulations. Too complicated, we copy-paste too much from countries that have zero connection reality with the region, with Timor-Leste. And you found it totally wrong. Yeah, we copy-paste a lot. Laws and regulations from Europe, from Portugal. Very little relevance to Timor-Leste. This country needs leaders to make fast decisions. If there is an investment application, we have to study the investment application within a matter of hours, day or two. Is it consistent or not with the program of the government for the next 5 years, for the next 10, 20 years? And then within a week, it's approved. And there has to be investment protection. People cannot come to Timor and then they are uncertain about protection of their investment. At the same time, Timor-Leste be fast in eliminating anything to do with double taxation. This is not rocket science, but for many leaders in this country, it's like rocket science. It's like a mystery. And no country wants double taxation, that they pay in their country and they have to pay here. So we have to provide the best incentive. What is most important for Timor-Leste? Employment creation. Not collecting taxes from the investors. I'm prepared to give free land to an investor. Zero tax on everything. As long as he set up the factory, employ Timorese, pay well, and train the people. There are also more concerns about the political tensions in Timor-Leste. How do you think these tensions and fractious parties in
Timor-Leste will affect the progress of the investment, economic progress? Political tensions in a democracy, normal, day to day. Our main problem in Timor-Leste has to do with, we are full-fledged democracy, but people who join a political party, they don't join because they have a vision for the country, that they want to contribute this way, that way, for the betterment of the country. They join because even if they just get one seat in the parliament, I'm going to be a minister, a secretary of state, and I'm going to have a car, and I'm going to have a police escort, and the security guard will carry my attaché case. These happen in countries that are so undeveloped intellectually, mentally. I'm telling you, till now, I have not received, I received only 2 CVs. To be a driver, you have to show documents. And these people who want to be ministers, they have not presented a CV, a curriculum vitae, that shows the academic qualifications and the professional experience. That is the biggest absurdity in this country. And I don't know whether the Prime Minister has seen that CV, where he shows them blindly. So you're actually wondering why the ministers are not showing the CVs, so we don't know the background, the experience, the capacities of the ministers. Are you worried about that? Yes, I am. Some I know who they are. Yes, they are highly qualified, and so on. Some of them. But many others, I don't know them, never seen their curriculum. 1 or 2 I heard, told by others in the social media, they have 0 qualification. And that's a problem in Timor-Leste. How are we going to develop the country when we have such a big government and with few qualified people? Mr. President, this is the last question. This duo, prominent names, Mr. Ramos Horta and Xanana Gusmao, do you think this your period is the final one, and this period is a period of transforming Timor-Leste, modernizing the political parties, and welcoming the young leaders? So you'll see the young leaders will be the president or the prime minister of Timor-Leste in the near future. Yeah. The question is, the so-called new generation, have they learned anything? Have they gained the trust of the people? Have they shown integrity, honesty, free of temptation of corruption and power? Have they gained the support of the people? Because this is a democracy. Well, you have to win the trust of the people. Yeah, but as a senior and been there, done that, you must have had like vision, this young guy is the next new star is born. Have you seen someone like that? Someone? Rui Araújo is one of those who, from beginning 2002, I began to see him as one of the brightest, and a few more. And no one is blocking them to push forward their vision. You don't need nowadays to be in a political party to share your vision, your wisdom through social media, through traveling in the country, meet with the communities. Well, they don't do that. They don't connect with the people. They don't connect with the people. Yeah, they so don't that's the key connect word. with the people. They connect only election time.
And then the people say, yes, only election time they come to see us. So that a thing that you see from the young politicians. Yes. Okay. Majority is typical politicians. In Timor, maybe Indonesia, in the US, and they remember the electorate only election time. They remember people when, okay, I need your votes. Yes, exactly. Mr. President, thank you so much. Thank you, So, Ibu. Thank you for taking the time to We have a very come. great trip here. Thank I'm you. looking forward to seeing you soon in Jakarta. Thank you. I will. I will come maybe in September. Thank you, Mr. President.